Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Fadiatul Bayanu Syifa dengan nomor induk mahasiswa 121200121. Di sini saya sebagai mahasiswa Teknik Kimia sekaligus praktikan dari Praktikum Kimia Fisika B UPN Veteran Yogyakarta. Jadi, Pb adalah logam berat yang mempunyai afinitas yang paling tinggi. Dan sebagai logam berat, Pb digolongkan ke dalam bahan pencemar yang berbahaya loh. Nah, Pb ini berada di dalam air dalam bentuk PbOH2. Dan logam Pb ini banyak sekali digunakan pada industri dan pengerjaan pengupaan. Oh iya, teman-teman tahu gak sih kalau kebanyakan Pb yang ada di bumi ini memasuki sistem perairan alam dan terakumulasi yang pada akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh hewan dan manusia loh. Nah, sekarang kalau terserap ke tubuh hewan dan manusia, emang kenapa sih, Kak? Oke, jadi jika terserap ke dalam tubuh hewan maupun manusia, maka Pb dapat menyebabkan kecerdasan anak menurun, pertumbuhan badan terhambat, bahkan dapat menimbulkan kelumpuhan dan gejala keracunan logam Pb lainnya seperti mual, anemia, dan sakit perut. Wah, bahaya juga kan teman-teman? So, hati-hati ya. Nah, salah satu usaha untuk mengolah limbah Pb tersebut adalah dengan proses adsorpsi. Apa sih Kak adsorpsi itu? Jadi, adsorpsi adalah suatu fenomena permukaan karena akumulasi suatu spesies pada batas permukaan padat cair. Adsorpsi ini dipilih karena merupakan metode yang relatif sederhana dan dapat menggunakan adsorben bahan alam dari sisa-sisa biomasa yang tidak terpakai, seperti arang bambu yang diproduksi secara tradisional, yang mana arang bambu ini merupakan suatu bahan yang baik untuk digunakan sebagai adsorben karena mempunyai daya adsorpsi yang baik. Dan sekarang kita memasuki metode pembuatannya, di mana untuk langkah yang pertama yaitu penyiapan arang bambu. Dalam proses ini, arang bambu dikeringkan terlebih dahulu dan setelah itu diayak sampai ukuran 8 mes. Dan sebagian arang bambu diaktifasi dengan cara dipanaskan pada suhu 140 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian, hilangkan uap panasnya dengan menggunakan desikator. Lalu langkah yang kedua yaitu penyerapan limbah logam berat, di mana pada langkah yang kedua ini terdapat 2 proses. Untuk proses yang pertama yaitu simulasi limbah Pb. Larutan simulasi dibuat dengan melarutkan Pb nitrat pada aquades dengan perbandingan 0,1595 gram Pb nitrat pada 10 ml air ditambah dengan HNO3 dengan perbandingan 1:1. Kemudian dilarutkan dalam 1000 ml aquades dan konsentrasi PbOH2 yang terbentuk sebesar 1000 ppm. Kemudian diambil 10 ml untuk diencerkan sampai 1000 ml untuk membuat larutan PbOH2 10 ppm. Lalu proses yang kedua yaitu proses penyerapan. Penyerapan ini dilakukan dengan memasukkan arang bambu ke dalam kolom gelas, dan kolom gelas ini nantinya diisi dengan arang bambu hingga ketinggian 10 cm. Lalu diisi pula dengan air suling dan digoyangkan dengan tujuan untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkap. Nah, larutan yang keluar diukur konsentrasinya dengan menggunakan AASPE 3110 setiap 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit. Kemudian dilakukan cara yang sama dengan mengubah ketinggian packingnya menjadi 15 cm serta untuk arang bambu yang diaktifasi. Dari percobaan, diperoleh CA yang digunakan untuk menentukan nilai K dengan perhitungan model Thomas. Baik, sekarang
kita akan membahas hasil serta pembahasannya. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambar 1 dan 2 yang merupakan pengaruh tinggi packing terhadap aktivitas penyerapan logam PbOH2. Pada tinggi packing 15 cm, terjadi penurunan yang cukup signifikan setelah menit ke-25. Sedangkan pada tinggi packing 10 cm, tidak ada penurunan yang signifikan. Nah, dari persamaan model Thomas, didapatkan nilai KTH untuk tinggi kolom 10 cm sebesar 0,000841 dan untuk nilai KTH tinggi kolom 15 cm sebesar 0,00099. Ini berarti konstanta jerat pada packing 15 cm lebih besar dari tinggi packing 10 cm. Lalu teman-teman bisa lihat lagi pada gambar 1. Dan dari gambar 1 ini dapat terlihat bahwa aktivasi arang bambu sangat berpengaruh terhadap penyerapan PbOH2. Hal ini dapat dilihat dari data konsentrasi yang semakin menurun pada arang bambu yang diaktifasi, sedangkan pada arang bambu yang tidak diaktifasi penyerapannya tidak maksimal. Lalu pada gambar 2 dapat dilihat bahwa semakin lama waktu penyerapan konsentrasi PbOH2, maka semakin menurun sampai menit ke-10 dan menit berikutnya, data akan naik. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan jerat arang bambu tanpa aktivasi kecil. Bahkan pada menit ke-15 dan selanjutnya tidak terjadi penyerapan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin naiknya konsentrasi PbOH2. Sedangkan pada arang bambu yang diaktifasi kemampuan jeratnya baik, itu ditunjukkan pada gambar yang pertama, dan konsentrasi PbOH2 terus menurun seiring bertambahnya waktu. Dan pada menit ke-30, penyerapan belum mencapai titik jenuhnya. Hal ini dapat diartikan bahwa arang bambu masih dapat menyerap PbOH2. Dan dari perhitungan adsorpsi kontinu berdasarkan model Thomas, maka diperoleh nilai KTH pada arang bambu yang tidak diaktifasi sebesar 0,00099 dan nilai K pada arang bambu yang diaktifasi sebesar 0,001305. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinggi packing sangat mempengaruhi adsorpsi. Hal ini dapat dilihat dari nilai K, yang mana nilai K diperoleh dari persamaan model Thomas, yaitu ln dalam kurung CO per C min 1 tutup kurung sama dengan KTH dikali QO dikali W per Q dikurangi KTH dikali CO dikali V per Q, dengan keterangan CO yaitu konsentrasi zat terjerap dalam penjerap pada T sama dengan 0 jam, dan C yaitu konsentrasi zat terjerap dalam penjerap pada T per jam, dan QO yaitu konsentrasi maksimum atau zat jenuh yang terjerap dalam penjerap, dan KTH tetapan penjerap, lalu W yaitu massa penjerap, dan V yaitu massa larutan atau limbah yang melewati penjerap, dan yang terakhir Q yaitu laju alir larutan atau limbah yang melewati penyerap. Dan pada tinggi packing 10 cm diperoleh nilai K sebesar 0,00841, sedangkan pada tinggi packing 15 cm diperoleh nilai K sebesar 0,00099. Dan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aktivasi berpengaruh pada kemampuan menjerap dari arang bambu. Dan pada arang bambu yang diaktifasi kemampuan menyerapnya bagus, sedangkan pada arang bambu yang tidak diaktifasi kemampuannya kurang optimal. Dari perhitungan absorpsi kontinu berdasarkan model Thomas, diperoleh nilai KTH pada arang bambu yang tidak diaktifasi yaitu sebesar 0,0009 dan nilai K pada arang bambu yang tidak diaktifasi sebesar 0,001305.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.